Sayang, tolong. Aku benar-benar bisa gila. Apa kamu tahu betapa aku menginginkannya selama 5 tahun ini? Malam itu, saya memohon dan bergantung pada suami saya seperti itu. Saat suami memeluk saya, seluruh tubuh saya terasa terbakar. Rasanya lebih panas, lebih mendesak, dan lebih penuh gairah daripada malam pertama kami 30 tahun yang lalu. Tapi, bagaimana mungkin kami, yang sudah benar-benar renggang selama 5 tahun, bisa menjadi seperti itu malam itu? Padahal, sampai sehari sebelumnya, saya sangat yakin bahwa suami saya berselingkuh dengan wanita lain. Sebelum memulai cerita, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Halo, semuanya. Nama saya Dewi Sartika, dan sekarang saya berusia 58 tahun. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Pondok Indah, Jakarta Selatan, bersama suami dan seorang putri. Suami saya adalah seorang dokter bedah senior. Dari luar, kami tampak seperti pasangan yang sempurna. Tapi, kenyataannya sangat berbeda. Jika Anda mendengarkan cerita saya sampai akhir hari ini, Anda akan menyadari betapa hidup bisa berubah seperti ini. Sampai 2 tahun yang lalu, saya adalah orang yang sama sekali berbeda. 2 tahun lalu, pada usia 56 tahun, saya menjalani kehidupan yang tampak sempurna dari luar. Tinggal di apartemen mewah di Pondok Indah, suami seorang dokter, dan seorang putri yang kuliah. Bu Dewi benar-benar beruntung, ya, adalah ucapan yang selalu saya dengar dari para ibu-ibu sosialita di arisan. Namun, hati saya sebenarnya benar-benar kering. Setiap pagi saat bangun, rasanya saya hanya bertahan hidup untuk hari itu. Saya dan suami sudah tidur di kamar terpisah selama 5 tahun. Awalnya dimulai karena suami sering pulang larut malam setelah operasi dan saya tidak bisa tidur, tapi entah bagaimana itu menjadi kebiasaan. Sayang, sepertinya aku akan pulang telat lagi hari ini, ada operasi. Baiklah, masuklah diam-diam nanti. Hanya percakapan seperti itulah yang kami miliki. Entah sejak kapan, saya tidak lagi melihat suami saya sebagai seorang pria, dan sepertinya dia juga tidak lagi melihat saya sebagai seorang wanita. Begitu pula, saat saya pergi ke acara arisan. Semua orang membanggakan suami dan anak mereka, tapi saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Bu Dewi, bagaimana kabar suami akhir-akhir ini? Sibuk di rumah sakit, ya? Iya. Sibuk. Kami jarang bertemu. Setelah percakapan seperti itu, selalu ada keheningan yang canggung. Semua orang sepertinya sudah menyadarinya bahwa hubungan kami renggang. Namun, 6 bulan yang lalu, perilaku suami saya mulai menjadi aneh. Pertama, waktu pulangnya menjadi lebih larut. Dulu dia pulang jam 10 malam, tapi sekarang bisa sampai jam 11 atau 12 malam. Tadi ada operasi darurat. Pasiennya banyak, jadi terlambat. Alasannya selalu masuk akal. Tapi ada sesuatu yang janggal. Kedua, ada bau parfum. Suami saya bukan tipe orang yang memakai parfum, tetapi kemejanya mulai berbau wangi yang lembut. Aroma yang manis dan feminin. Sayang, ini wangi apa? Ah, sepertinya perawat baru di rumah sakit memakai parfum yang agak kuat. Jawaban suami saya masih terdengar wajar. Tapi tetap saja aneh. Dia sudah bekerja di rumah sakit selama 30 tahun, kenapa tiba-tiba ada bau parfum, dan yang paling menentukan adalah ponselnya. Dulu, suami saya meletakkan ponselnya di mana saja. Di atas meja makan, di sofa. Tapi akhir-akhir ini, dia selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Agar isi notifikasi tidak terlihat, dia membawanya saat ke kamar mandi, bahkan saat mandi. Sayang, kenapa kamu selalu membawa ponselmu? Akhir-akhir ini banyak pasien darurat, jadi aku berjaga-jaga kalau ada panggilan. Lagi-lagi penjelasan yang masuk akal. Tapi selama 30 tahun, dia tidak pernah seperti ini. Suatu hari, saya bertemu dengan teman saya, Mira. Mira adalah teman SMA saya, dan kami sudah bersahabat selama lebih dari 20 tahun.
Dia orang yang blak-blakan dan sangat peka. Dewi, bagaimana kabar suamimu akhir-akhir ini? Tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Kenapa? Eda apa? Apa kamu tidak merasa ada yang aneh? Ekspresi Mira menjadi serius. Aneh apanya? Minggu lalu aku melihatnya di Senayan City. Dia bersama seorang wanita muda. Saat itu, jantung saya serasa berhenti berdetak. Apa? Awalnya aku kira pasien atau keluarga pasien, tapi suasananya tidak seperti itu. Mira melanjutkan dengan hati-hati. Mereka terlihat sangat akrab. Makanya aku ragu mau cerita atau tidak. Wanita seperti apa? Suara saya bergetar. Sekitar awal 30-an. Tidak terlalu tinggi, cantik, rambutnya panjang agak pirang. Gambaran wanita yang dideskripsikan Mira terbayang jelas di benak saya. Apa kamu pernah merasakan sesuatu yang aneh dari suamimu? Mendengar pertanyaan itu, saya kehilangan kata-kata. Sejujurnya, saya memang merasakannya. Bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mulai malam itu, saya benar-benar tidak bisa tidur. Saya mulai meninjau kembali semua perilaku suami saya. Pulang larut, bau parfum, ponselnya, dan pemandangan yang dilihat Mira. Semuanya terasa terhubung menjadi satu. Jangan-jangan, dia benar-benar berselingkuh? Tapi saya belum bisa yakin. Dia adalah suami yang telah hidup bersama saya selama 30 tahun. Saya tidak bisa sembarangan menuduhnya. Tapi benih kecurigaan sudah tertanam. Mulai keesokan harinya, saya mulai mengamati perilaku suami saya dengan cermat. Kapan dia pergi, kapan dia pulang, bagaimana ekspresinya. Dan seminggu kemudian, momen yang menentukan itu tiba, saya tidak sengaja mendengar suara suami saya menelepon di ruang kerjanya. Pintunya sedikit terbuka. Iya, bisakah kita bertemu besok? Ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Suaranya sangat berbeda dari biasanya. Lembut, penuh permohonan, dan memelas. Suara yang belum pernah saya dengar selama 30 tahun. Jam berapa ibu bisa? Saya akan menyesuaikan waktu saya. Kapan terakhir kali suami saya berbicara dengan nada serendah ini kepada seseorang? Bahkan kepada pasiennya pun dia tidak menggunakan suara seperti itu. Saat itu, seluruh tubuh saya merinding. Dia benar-benar berselingkuh. Setelah telepon selesai, suami saya keluar dari ruang kerja dengan ekspresi yang sangat cerah. Seperti sedang menantikan sesuatu. Sayang, sedang apa? Ah, hanya nonton TV. Saya berbohong. Benar-benar berbohong. Malam itu, setelah suami saya tertidur, saya masuk ke ruang kerjanya. Saya merasa pasti ada petunjuk di sana, dan saya benar-benar menemukannya. Sebuah kartu nama wanita yang tersembunyi di laci meja. Citra Larasati, Pusat Konseling Penyembuhan Batin. Di baliknya, ada tulisan tangan suami saya, Selasa, jam 7 malam. Harus bertemu. Saat itu, rasanya dunia saya runtuh. Wanita muda yang dilihat Mira adalah orang ini. Pusat Konseling Penyembuhan Batin. Kedengarannya bagus, tapi bukankah sekarang banyak tempat seperti ini? Tempat yang disamarkan untuk pertemuan pasangan selingkuh. Apakah pernikahan 30 tahun ini akan berakhir seperti ini? Malam itu saya tidak bisa tidur sampai subuh. Saya marah, sekaligus sangat sedih. Apa salahku? Apa kekuranganku? Tapi saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya ingin memastikannya sendiri. Siapa sebenarnya wanita bernama Citra Larasati itu, dan apa hubungannya dengan suami saya? Alamat di kartu nama itu berada di dekat kawasan Senayan. Tepat di dekat tempat Mira melihat suami saya. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mengikuti suami saya. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, saya mencurigai dan membuntuti suami saya. Dan pemandangan yang saya saksikan hari itu benar-benar mengejutkan. Saat di mana semua kecurigaan saya berubah menjadi kepastian. Hari itu, saat saya membuntuti suami saya, adalah hari paling mengejutkan dalam hidup saya. Sesuai tanggal di kartu nama, Selasa, pukul 7 malam.
Saya sudah menunggu di dekat kawasan Senayan sejak pukul 6 sore. Jantung saya berdebar kencang. Akankah dia benar-benar datang? Akankah dia benar-benar bertemu dengan wanita itu? Di satu sisi, saya berharap kecurigaan saya salah. Tapi firasat seorang istri yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun sudah tahu jawabannya. Dan tepat pukul 7 malam, suami saya muncul. Dia keluar dari rumah sakit jauh lebih awal dari biasanya. Pakaiannya juga berbeda dari biasanya. Terlihat lebih rapi dan terawat. Mengikutinya dari kejauhan, kaki saya gemetar. Tolong, pergilah ke tempat lain. Tapi suami saya masuk tepat ke gedung di mana pusat konseling itu berada. Saat itu, hati saya hancur. Benar dugaanku. Dia benar-benar berselingkuh. Tapi saya ingin melihatnya dengan lebih jelas. Saya duduk di sebuah kafe di seberang gedung. Tempat di mana saya bisa melihat pintu masuk gedung dengan jelas dari balik jendela. Sekitar 30 menit kemudian, saya melihat suami saya keluar bersama seorang wanita. Wanita yang persis seperti yang dideskripsikan Mira. Tidak terlalu tinggi, rambut panjang pirang, seorang wanita awal 30-an yang sangat cantik. Tapi yang lebih mengejutkan adalah penampilan mereka berdua. Mereka terlihat begitu alami dan akrab. Seperti sepasang kekasih yang sudah lama berpacaran. Saya menahan napas dan mengamati. Cara mereka berjalan dan berbicara. Sesekali suami saya tertawa. Tawa ceria yang selama 30 tahun ini tidak pernah dia tunjukkan pada saya. Sejak kapan dia bisa berekspresi seperti itu? Mereka berdua masuk ke kafe yang tenang di dekatnya. Saya pun memberanikan diri masuk ke kafe itu. Untungnya ada tempat duduk di sudut, sehingga saya bisa mengamati tanpa ketahuan. Dan apa yang saya lihat benar-benar pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Suami saya sedang memegang tangan wanita itu. Di atas meja, dengan sangat wajar, "Terima kasih. Anda sangat membantu saya." Suara suami saya terdengar, jauh lebih lembut dan hangat dari biasanya. "Bisakah kita bertemu lagi lain kali?" Wanita itu mengangguk dan menjawab, "Tentu saja. Hubungi saya kapan saja." Saat itu, dunia saya benar-benar runtuh. Pernikahan 30 tahun. Benar-benar akan berakhir seperti ini. Saya tidak tahan lagi dan berlari keluar dari kafe. Air mata saya mengalir deras hingga saya tidak bisa melihat jalan. Sesampainya di rumah, saya menangis sejadi-jadinya. Apa salahku? Hanya karena kita pisah kamar selama 5 tahun? Apa itu memberinya hak untuk bersama wanita lain? Kemarahan dan kesedihan datang bersamaan. Tapi di satu sisi, saya juga menyalahkan diri sendiri. Entah sejak kapan, saya juga menjadi acuh tak acuh pada suami. Saya tidak berusaha menjaga pesona sebagai seorang wanita, tidak berusaha untuk berbicara dari hati ke hati dengannya. Tapi ini tidak benar. Malam itu, suami saya pulang. Dia terlihat jauh lebih ceria dari biasanya. "Tumben pulang cepat," kata saya dengan dingin. "Iya. Hari ini pekerjaan selesai lebih awal." "Itu bohong. Benar-benar bohong." "Lalu tadi kamu kemana?" "Hanya minum kopi sebentar dengan rekan kerja." "Bohong lagi." Kemarahan di hati saya memuncak. Tapi saya masih menahannya. Saya ingin mendapatkan bukti yang lebih kuat. Selama seminggu berikutnya, saya terus mengamati suami saya. Dia semakin berhati-hati dengan ponselnya, lebih memperhatikan pakaiannya saat keluar, dan di rumah pun sering melamun. Semuanya jelas. Suami saya benar-benar berselingkuh. Melihat suami saya keluar dari kamar mandi, saya berpikir bagaimana dia bisa begitu tenang. Bagaimana dia bisa begitu wajar di depan istri yang telah hidup bersamanya selama 30 tahun. "Sayang, kenapa? Wajahmu murung?" Suami saya bertanya, berpura-pura khawatir. "Tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah." Saya pun berbohong. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya tidak bisa menahannya lagi. Besok, saya akan menghadapinya secara langsung. Bersiap untuk mengakhiri pernikahan 30 tahun kami.
Tapi apa yang terjadi keesokan harinya adalah sebuah plot twist yang tidak pernah saya bayangkan. Dan setelah mengetahui kebenarannya, saya benar-benar hancur di hadapan suami saya. Keesokan harinya, saya benar-benar mempersiapkan diri dan menunggu suami saya. Saya bahkan sudah menyiapkan surat cerai. Dengan niat untuk mengakhiri pernikahan 30 tahun. Begitu suami saya pulang dari rumah sakit, saya langsung angkat bicara. Mas, kita perlu bicara. Suami saya menunjukkan ekspresi kaget. Bicara apa? Kamu kenal wanita bernama Citra Larasati, kan? Seketika, wajah suami saya memucat. Ekspresi orang yang benar-benar tertangkap basah. Bah, bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Aku melihatmu memegang tangannya. Teriak saya. Kemarahan yang saya tahan akhirnya meledak. Kita sudah hidup bersama 30 tahun. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Suami saya terduduk lemas. Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Jadi benar. Dia benar-benar berselingkuh. Hati saya benar-benar hancur. Sejak kapan? Sudah berapa lama? Bukan seperti itu. Apanya yang bukan? Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Suami saya mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca, lalu berkata, Dewi, tolong dengarkan aku. Ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu apa? Apa aku salah lihat kamu memegang tangannya? Saat itulah suami saya mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ibu Citra adalah seorang konselor pernikahan. Apa? Seketika saya terdiam. Konselor pernikahan? Jangan bohong. Di kartu namanya hanya tertulis pusat konseling. Pusat konseling penyembuhan batin, kan? Tapi mereka berspesialisasi dalam konseling pernikahan. Aku akhir-akhir ini sangat tertekan. Karena hubungan kita menjadi begitu renggang. Saya masih belum bisa percaya. Lalu kenapa kamu memegang tangannya? Dengan seorang konselor? Hari itu aku menangis karena terlalu emosional. Jadi Ibu Citra mencoba menenangkanku. Untuk menghiburku. Menghibur? Dewi, aku bersumpah, aku tidak pernah sekalipun berselingkuh. Suara suami saya terdengar sangat tulus, tapi saya masih setengah percaya setengah tidak. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu menyembunyikannya? Aku malu. Sebagai seorang suami, harus meminta nasihat orang lain tentang hubunganku dengan istriku. Suami saya mulai menjelaskan lebih detail. Entah sejak kapan, hubungan kita menjadi begitu renggang hingga aku tidak tahan lagi. Kita sudah pisah kamar selama 5 tahun, tidak ada percakapan, tidak ada sentuhan. Aku masih mencintaimu, tapi rasanya kamu sudah tidak melihatku sebagai seorang pria lagi. Mendengar kata-kata itu, dada saya terasa sesak. Karena itu, aku diam-diam mencari konseling. Bagaimana caranya agar hubungan kita bisa pulih? Bagaimana caranya agar kita bisa kembali seperti dulu? Ibu Citra banyak membantu. Dia bilang banyak pasangan seperti kita yang berhasil memulihkan hubungan mereka. Saya semakin bingung. Jadi, kamu benar-benar tidak berselingkuh? Aku bersumpah. Sama sekali tidak. Suami saya mencoba memegang tangan saya. Tapi saya masih belum yakin. Kalau begitu buktikan. Kalau kamu benar-benar ikut konseling, coba telepon konselor itu. Sekarang juga. Suami saya ragu-ragu. Jadi kamu bohong, kan? Bukan begitu. Kalau tiba-tiba menelepon jam segini. Atau aku saja yang datang langsung ke pusat konseling itu. Saat itu, suami saya menghela napas dan berkata, baiklah, besok kita pergi bersama. Kamu bisa memastikannya langsung pada Ibu Citra. Benarkah? Benar. Setelah itu, apa kamu akan percaya padaku? Saat itu, ekspresi suami saya terlihat sangat tulus, bukan ekspresi seorang peselingkuh. Malam itu, kami melakukan percakapan serius untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sebenarnya, aku juga sangat kesepian, kata saya jujur. Selama 5 tahun pisah kamar, aku bisa merasakan kita semakin menjauh.
Tetapi aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Suami saya mengangguk. Aku juga begitu. Aku takut kalau aku yang memulai, itu akan menjadi beban bagimu. Makanya aku ikut konseling itu. Saat itu, suami saya berkata dengan hati-hati, Dewi, apakah kita bisa memulai kembali? Mendengar kata-kata itu, sesuatu di lubuk hati saya mulai bergejolak. Perasaan yang telah tertidur selama 5 tahun. Keesokan harinya di pusat konseling, setelah bertemu langsung dengan Ibu Citra, semuanya menjadi jelas. Bapak Budi benar-benar sangat khawatir. Beliau bilang sangat mencintai istrinya, dan selalu bertanya bagaimana cara memperbaiki hubungan kalian. Mendengar kata-kata itu, saya merasa sangat bodoh. Berani-beraninya saya mencurigai suami yang telah hidup bersama saya selama 30 tahun. Dalam perjalanan pulang, saya berkata pada suami saya, Mas, maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Aku juga minta maaf karena telah menyembunyikannya. Dan malam itu, saya memberanikan diri. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya mengungkapkan isi hati saya yang sebenarnya pada suami. Mas, tolong. Aku benar-benar bisa gila. Apa kamu tahu betapa aku menginginkannya selama 5 tahun ini? Tolong lihat aku sebagai wanita sekali lagi. Aku juga masih seorang wanita yang hidup. Saat itu, suami saya memeluk saya erat. Aku juga sangat merindukanmu. Dan apa yang terjadi malam itu, setelah 5 tahun, benar-benar di luar imajinasi. Setelah semua kesalahpahaman teratasi, dan kami saling memastikan ketulusan hati masing-masing. Waktu itu akan saya ceritakan lebih detail lain kali. Anda pasti tidak akan percaya. Malam itu, setelah 5 tahun, saya masuk ke kamar tidur yang sama dengan suami saya. Seluruh tubuh saya gemetar. Saya tidak pernah menyangka akan merasakan getaran seperti ini di usia 56 tahun. Kamu yakin tidak apa-apa? Suami saya pun bertanya dengan suara gemetar. Iya, aku gugup. Memang benar. Rasanya seperti pengantin wanita yang menantikan malam pertamanya. Malam itu, saya benar-benar merasakan betapa lamanya 5 tahun itu. Awalnya sangat canggung. Kami tidak tahu harus memulai dari mana, apa yang harus dilakukan. Kami hanya duduk di ujung tempat tidur masing-masing dan tersenyum canggung. Apa kita benar-benar melakukan ini? Kata saya sambil tertawa. Sudah jadi suami istri lebih dari 30 tahun, kenapa secanggung ini? Suami saya pun ikut tertawa. Lalu, suami saya yang lebih dulu memegang tangan saya. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Sentuhan hangat itu mulai meluluhkan hati saya. Kehangatan seorang pria yang sudah sangat lama tidak saya rasakan. Ketika suami saya dengan lembut memeluk bahu saya, seluruh tubuh saya merinding, dalam artian yang baik. Ternyata aku masih bisa merasakan emosi seperti ini. Indra kewanitaan saya yang telah tertidur lelap selama 5 tahun, satu persatu mulai terbangun. Suhu tubuh suami, aromanya, desah napasnya. Semuanya terasa asing sekaligus dirindukan. Dewi, kamu cantik sekali, bisik suami saya sambil membelai pipi saya. Saya tidak menyangka akan mendengar kata-kata ini di usia 56 tahun. Air mata saya hampir menetes. Aku sudah tua sekarang, apa maksudmu? Di mataku, kamu masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Kata-kata itu benar-benar meruntuhkan pertahanan saya. Dinding yang telah terbangun selama 5 tahun runtuh dalam sekejap, dan saya sepenuhnya membenamkan diri dalam pelukan suami. Sejak saat itu, semuanya menjadi alami. Kecanggungan itu hilang entah kemana, mengalir begitu saja seperti sungai menuju lautan. Ketika suami saya mencium kening dan pipi saya, seluruh tubuh saya mulai memanas. Rasanya seperti tubuh yang telah tertidur selama 5 tahun kini terbangun. Mas, aku sudah sangat lama menginginkan ini, kata saya dengan suara bergetar. Aku juga, suara suami saya pun menjadi berat. Dan sejak saat itu, hal-hal yang tak terbayangkan benar-benar terjadi. Meskipun tubuh kami berusia 56 dan 61 tahun,
Kami menjadi sepanas pasangan berusia 20-an. Justru lebih penuh hasrat dan lebih mendesak daripada saat kami muda. Karena kami tahu betapa kami saling merindukan. Setiap sentuhan suami saya mengalirkan listrik ke seluruh tubuh saya. Tubuhku yang tak tersentuh selama 5 tahun bisa bereaksi seperti ini. Dewi, aku sangat mencintaimu, bisik suami saya di telinga saya. Saat itu, tubuh saya sepenuhnya pasrah pada suami. Melupakan segalanya, melepaskan segalanya, hanya menjadi seorang pria dan seorang wanita. Begitulah, setelah 5 tahun, kami menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya, prosesnya sungguh luar biasa panas. Rasanya tidak mungkin ini adalah tubuh wanita berusia 56 tahun. Bahkan lebih bergairah daripada saat bulan madu kami 30 tahun yang lalu. Dan setelah semuanya berakhir, berbaring dalam pelukan suami, saya merasakan sebuah ketenangan. Rasanya seperti memiliki segalanya di dunia. Mas, kenapa baru sekarang kita melakukan ini? Kata saya sambil menyandarkan wajah di dada suami. 5 tahun itu terasa sangat sia-sia. Mulai sekarang, kita lakukan lebih sering, ya, kata suami saya sambil mengelus rambut saya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidur nyenyak. Saya, yang biasanya menderita insomnia dan terjaga sampai subuh, tertidur lelap dalam pelukan suami dari jam 1 pagi hingga jam 8 pagi. Ketika bangun di pagi hari, rasanya seperti 10 tahun lebih muda. Saya bercermin dan wajah saya terlihat sangat berbeda. Kulit saya bersinar, dan mata saya berbinar. Wah, Mama kok cantik banget hari ini? Kata putri saya dengan kaget saat sarapan. Ada kejadian baik, ya? Saya dan suami saling berpandangan dan tersenyum. Memang ada kejadian yang sangat baik. Sejak hari itu, kami sebagai pasangan benar-benar berubah. Percakapan menjadi lebih banyak, sentuhan fisik menjadi alami, dan yang terpenting, cara kami memandang satu sama lain berubah. Kami mulai melihat satu sama lain sebagai pria dan wanita lagi. Kami mulai memiliki waktu seperti itu sekitar 2 atau 3 kali seminggu. Awalnya canggung, tapi lama-kelamaan menjadi semakin alami. Kami juga memulai hobi baru. Memasak bersama, berolahraga bersama. Kami mencari hal-hal yang bisa dilakukan bersama sebagai pasangan. Bagaimana kalau kita belajar dansa? Kata saya iseng, tapi suami saya menanggapinya dengan serius. Boleh juga. Ayo kita coba. Terdengar lucu, tapi sepertinya akan sangat menyenangkan. Yang terpenting adalah melakukannya bersama. Sekarang, kekhawatiran tentang masa depan juga berkurang. Saya tidak lagi takut menjadi tua, karena kami akan menua bersama. Kami bisa saling menjaga satu sama lain. Mas, apa kita akan tetap saling mencintai seperti ini saat berumur 70, 80 tahun? Sesekali saya bertanya. Tentu saja. Kita akan lebih saling mencintai. Jawaban suami saya selalu hangat. Sepertinya memang akan begitu. Semakin tua, rasanya semakin berharga. Menua bersama dalam keadaan sehat. Itulah impian saya. Hidup ini benar-benar tidak bisa ditebak. Jika ada di antara Anda yang menonton video ini dan mengalami hubungan yang renggang seperti kami, cobalah untuk memberanikan diri. Belum terlambat. Kami pun memulainya kembali di usia 57 tahun. Berdasarkan pengalaman ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada Anda yang memiliki kekhawatiran yang sama. 2 tahun telah berlalu, dan kini saya berusia 58 tahun. Suami saya berusia 63 tahun. Tapi kami menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda dari pasangan berusia 56 tahun 2 tahun lalu. Kami sedang menikmati bulan madu kedua yang rasanya seperti mimpi. Kami, yang selama 30 tahun pernikahan bahkan tidak pernah saling menyapa dengan benar di pagi hari dan memulai hari masing-masing, kini saling ingin tahu tentang hari satu sama lain, berbagi rencana, dan memulai pagi dengan penuh semangat. Pemandangan biasa namun berharga ini adalah kebahagiaan yang tak terkira bagi saya. 2 tahun yang lalu,
saya yakin suami saya berselingkuh dengan wanita lain dan bersiap untuk bercerai. Saya jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Pikiran dikhianati oleh suami tercinta membuat setiap hari terasa seperti neraka. Namun, semua itu hanyalah kesalahpahaman, dan berkat kesalahpahaman itu, kami justru dapat memastikan ketulusan hati yang lebih dalam dan memulai hubungan yang benar-benar baru. Ketika saya tahu bahwa suami saya telah berjuang sendirian begitu keras untuk memulihkan hubungan kami yang telah renggang selama 5 tahun, saya merasa sangat bodoh, sekaligus merasakan rasa terima kasih yang tak terhingga hingga meneteskan air mata. Krisis menjadi peluang. Jika dipikir-pikir sekarang, saya hanya bisa berterima kasih pada suami saya. Hidup ini benar-benar tidak bisa ditebak. Usia hanyalah angka. Tindakan berani dan usaha kecil untuk saling jujur dapat mengubah hidup secara keseluruhan. Jika ada di antara Anda yang menonton video ini dan sedang mengkhawatirkan hubungan yang renggang seperti kami, mohon beranikan diri Anda. Jangan ragu. Ulurkan tangan terlebih dahulu, buka hati Anda terlebih dahulu. Jujur saja, bahkan sekarang pun saya selalu menantikan setiap malam. Malam yang saya habiskan bersama suami terasa begitu membahagiakan. Semuanya, saya harap cerita saya dapat menjadi sedikit keberanian dan harapan bagi Anda. Jangan menyerah. Berkomunikasilah, berusahalah, dan cintailah. Keajaiban yang indah pasti akan datang dalam hidup Anda juga. Untuk terus mengikuti kisah-kisah mendalam di senja kehidupan, dukung kami dengan subscribe, menyalakan notifikasi, dan memberikan like. Setiap klik dari Anda adalah kekuatan besar bagi saya untuk terus berkarya. Ini adalah hikmah di ujung senja, yang bercerita tentang cinta yang mekar kembali di usia senja, serta kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.